Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novisatus Aziza, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Baranggayam, Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara beserta implementasi di sekolah. Tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ide atau gagasan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu mendidik yang bersumber trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang berasas trikon. Yang ketiga, pendidikan menuntun kodrat anak. Yang keempat, pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kelima, pendidikan budi pekerti. Dan yang keenam, belajar sambil bermain. Berikut ini mari kita ulas poin-poin penting dari setiap gagasan. Gagasan yang pertama, mendidik yang bersumber trilogi pendidikan. Seperti semboyan yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus memberikan teladan atau memberi contoh yang baik. Selain mengajar dan mentransfer ilmu, pendidik juga harus bisa memberikan teladan pada siswa kita setidaknya mengenai hal-hal yang diajarkannya. Ing matya mangun karso, di mana guru harus menciptakan karsa dan ide. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Di sini guru harus bisa memberikan wawasan pengetahuan kepada peserta didiknya. Tutwuri handayani. Di sini guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Inilah tugas utama guru yang harus dilaksanakan sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh siswa merupakan hal yang harus difikirkan dengan harapan mereka dapat mengarahkan potensinya secara tepat sehingga lebih semangat belajar dan tekun untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Poin yang kedua yaitu pembelajaran yang berasas trikon, di mana yang pertama yaitu kontinuitas. Seorang pendidik ataupun peserta didik dalam proses pembelajaran tidak boleh melupakan akar nilai budaya. Berikutnya yaitu konvergensi, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Selanjutnya konsentris, di mana pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Poin ketiga yaitu pendidikan menuntun kodrat anak. Menuntun anak mencapai kodrat pendidikan merupakan suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya peserta didik. Artinya, hidup tumbuhnya peserta didik itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi seorang pamong atau pendidik dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Poin yang keempat yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Bagaimana seorang pendidik menjadi motivator dan fasilitator kepada peserta didiknya, yaitu dengan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sehingga apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran dapat dipenuhi. Peserta didik juga diberikan kebebasan dalam mengeksplor sumber ilmu pengetahuan dengan pemanfaatan teknologi yang ada pada saat ini. Peran guru dalam pemanfaatan teknologi di sekolah ada sebagai pengawas penggunaan agar peserta didik mendapatkan materi dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Poin kelima yaitu pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Bagian biologis adalah bagian yang berhubungan dengan rasa,
seperti rasa takut, cemas, gelisah, ataupun lainnya. Kita bisa melihat keterpaduan antara wawasan atau pengetahuan tentang kejujuran yang bernilai kognitif dan perasaan yang mengikutinya. Seperti dia merasa gelisah atau tidak nyaman melihat ketidakjujuran yang bersifat afektif, yang kemudian menghasilkan watak perilaku jujur atau psikomotorik yang ditampilkan. Budi pekerti yang juga disebut dengan watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran perasaan. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Poin keenam yaitu belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain mampu melatih keterampilan anak-anak untuk berpikir kritis, berimajinasi, berkreasi, memperkuat daya ingat, membantu memahami sebab dan akibat, serta membantu mereka untuk menjelajahi dunia. Sebab dengan bermain anak cenderung menggunakan semua indera mereka untuk mengeksplorasi rasa ingin tahu dari dalam dirinya. Implementasi di sekolah. Yang pertama yaitu bimbingan literasi dan ekskul. Menuntut murid sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran tersebut, seorang pendidik harus membuat perencanaan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan alam sekitar, berdasarkan karakteristik peserta didik, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu kegiatan pembiasaan karakter. Sebagai pendidik tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan dengan potensi yang dimilikinya, melainkan juga dengan menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap peserta didik, agar mencapai keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih peserta didik untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks kelas dan di sekolah. Berikut adalah tantangan dan solusi yang ada di sekolah saya. Untuk tantangan dan solusi yang pertama yaitu belum menciptakan pembelajaran aktif dan menyenangkan, di mana solusinya yaitu sebagai seorang pendidik harus bisa menyisipkan permainan atau ice breaking dalam pembelajaran untuk menghilangkan rasa bosan di kelas, tidak marah-marah saat mengajar di kelas, lebih sabar lagi dalam membimbing peserta didik. Adapun tantangan dan solusi lainnya adalah sebagai berikut. Nah, Bapak Ibu guru, ayo perlu kita ingat, semangat guru adalah kunci kebahagiaan anak, di mana pendidikan berarti daya dan upaya memajukan budi pekerti, karakter atau kekuatan batin, pikiran, intelektual, dan jasmani anak-anak selaras dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangunkarso, tutwuri handayani. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.